my choice, I would choose you every time. I would choose you every time. If I had my choice, I would choose you every time. And that's why to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Take it, Rachel. To worship you I live. To worship you I live. To worship you.
to tell me that my joy is in money. The world tried to teach me that I can do it on my own. Oh, the world tried to show me you're not who you say you are. But now I know better. I know better. To know you are God. To know you are good. I know you are God. I know you are good. I know you are God. I know you are good. I know you are God. 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 So much better. I know you are God. You're so much better. I know you are God. You're so much better. I know you are Hallelujah, Jesus. Oh, sometimes that's all we can say. We declare. Awake my soul and sing. Yeah. Breath of my soul, life in my bones. You're the breath in my soul, the life in my bones. breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the breath in my soul, life in my bones. You're
the only one I want to know. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the only one. I wanna know you, Jesus. I wanna know you more. I wanna know you, Jesus. You're the only one. First in my heart, of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. Take a deep breath. Pause. Exhale. That simple action is a connection to God. He breathed into man, and man became a living soul. No, you don't get it. He molded man from ground and said, animals he called from the ground and the sea. With just the power of his speech, his words, he formed a world no one has ever seen. But with man, with us, he gave us his exhale, his breath. His breath would inspire scripture, which makes sense because he is the living word. His breath is in us. His spirit hovers over us, reminding us of him, reminding us of our creator, reminding us of the one that molded us as the best sculpture he's ever made. The one that he decided was worthy to have his breath, to have his spirit. Breathe. That's the exhale of God. Inhale his spirit and exhale. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You're the breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. Breath of my soul, life in my bones. You're the only one my heart wants to know. You must have been pleased to put your image on me. You must have been pleased. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya percaya kita yang boleh ambil bagian di malam hari ini adalah orang yang diberkati. Dan saya mengajak setiap kita yang boleh ambil bagian di doa malam hari ini untuk kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya kita akan dilawat dan mengalami hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Karena pertolongan Tuhan kami ada sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, layakkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara Tuhan di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku.
melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah
takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejernih di hadapan Yesusku, terimalah dan syukurku ini yang mengalir di hati sebagai persembahan yang mengalir di hati sebagai penyembahan yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Terima kasih, oh Tuhan, terima persembahan kami. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan, bahkan kami Yesus, oh sebagai alatmu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan syukur, kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hiralabaya Sheyaralabaya, Yesus. Hiralabaya ralabaya, hiralabaya ralabaya Shey. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Tetap di dalam hadirat Tuhan, bawa persembahan, bawa pujian yang terbaik dari-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu,
sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus berikan kami hikmat, agar kami bukan hanya mendengar firman-Mu,
tetapi dapat menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar kami hari ini mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, mendapatkan hikmat dari Tuhan, mendapatkan rema dari Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyapa seluruh keluarga HCC dimanapun Anda berada hari ini, yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, dan di kota manapun. Saya ingin menyapa saudara, Shalom, dan Tuhan berkati saudara. Saya berdoa biar hari ini, saat ini saudara tetap dalam penyertaan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan tetap kuat sampai hari ini. Amin. Mungkin hari ini ada yang sedang mengalami pergumulan atau yang mengalami sakit. Saya percaya ada kekuatan dari Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan yang menyertai saudara sekalian. Amin, puji Tuhan. Nah, satu hal yang saya percaya saudara, saat firman Tuhan menjadi sesuatu yang kita cintai, maka hidup kita pasti akan kuat dan semakin mengenal Allah. Ada amin saudara? Nah, hari ini saudara hadir di doa malam online. Saudara bisa berikan waktu untuk beribadah, mendengarkan firman. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang mencintai firman Tuhan, hidupnya akan tetap kuat dan semakin mengenal Allah. Ada banyak orang-orang yang bingung tentang Tuhan itu seperti apa sih maunya Tuhan. Nah, ketika kita mencintai firman, kita akan kenal siapa Tuhan kita dan apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baik, hari ini sebelum kita masuk lebih dalam tentang firman Tuhan, saya ingin kita merenungkan sejenak. Apakah mungkin seseorang bisa untuk hidup kudus? Apakah mungkin seseorang bisa mempertahankan kekudusannya di tengah-tengah dunia yang seperti ini? Nah, kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kapanpun dan dimanapun kita menemukan ada begitu banyak godaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu hampir mustahil untuk bisa tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Contohnya, kita bangun pagi, lihat handphone, kita buka sosial media, buka Instagram, Facebook, TikTok. Kita melihat konten-konten yang bisa saja buat kita jatuh dalam dosa. Entahkah itu konten-konten yang mengandung unsur-unsur pornografi, atau konten-konten yang membuat kita bisa berpikir dengan cara yang salah, membandingkan diri kita dengan orang lain, mulai iri dengan orang lain. Itu adalah awal dari kita bisa jatuh dalam dosa. Kemudian kita lihat grup WhatsApp, kita buka grup-grup WhatsApp yang ada, kita lihat percakapan-percakapan mereka, itu pun bisa jadi ada godaan untuk kita jatuh lagi dalam dosa. Ada hal-hal yang kita lihat dari handphone kita yang bisa buat kita emosi, buat kita berpikir dengan cara yang salah. Godaan terjadi bahkan saat kita baru lihat handphone kita di pagi hari. Kemudian saat kita bangun, terus kita mau pergi ke tempat kerja, atau kita mau pergi ke toko kita, atau kita mau antar anak ke sekolah, atau kita mau lakukan apa kegiatan kita di pagi hari, itu pun ada godaan. Di jalanan banyak godaan. Bahkan di rumah makan, di restoran, di kafe, ada juga godaan untuk bisa bikin kita jatuh dalam dosa. Bahkan kita pulang ke rumah malam hari, bisa jadi ada godaan juga untuk kita bisa jatuh dalam dosa. So, saudara, dimanapun dan kapanpun kita diperhadapkan dengan godaan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa, membuat kita akhirnya berpikir dengan cara yang salah, buat kita emosi, buat kita mengucapkan hal-hal yang membuat kita berdosa. Jadi bagaimana saudara? Kita harus hidup seperti apa hari ini? Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan yang buat kita jatuh dalam dosa, kita harus hidup seperti apa? Nah, kebenarannya di kitab Mazmur 119 ada solusinya saudara. Nah, pemazmur menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah yang memegang firman Tuhan dalam hidupnya, yang artinya melakukan firman. Amin saudara. Nah, firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang 119
ayat 1 sampai 16. Tapi nanti saudara bisa membacanya di rumah secara lengkap dan merenungkannya lebih lagi. Dan kali ini saya hanya ingin menggali beberapa ayat saja. Perikop pasal ini berjudul Bahagianya Orang Yang Hidup Menurut Taurat Tuhan. Wow, oleh karena itu saya beri judul khotbah saya kali ini adalah Hidup dalam Firman Tuhan. Hidup dalam Firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Saudara, tidak mungkin bisa kita tetap hidup kudus jika kita tidak menghidupi firman. Amin. Sebab kekuatan dan hikmat untuk menghadapi dunia hanya dapat diperoleh dalam firman. Katakan amin, saudara. Setiap saya berdoa, sebelum kita mendengar firman atau sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya seringkali mengatakan begini, bahwa biar kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu adalah kalimat yang seringkali saya gunakan ketika saya berdoa sebelum firman Tuhan. Karena saya berharap dan berdoa dan percaya bahwa ketika kita hanya mendengar, kita butuh juga melakukannya. Orang yang hidup dalam firman Tuhan dan menghidupinya, melakukannya, adalah orang-orang yang punya kekuatan untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian orang yang hidup dalam dosa cenderung mendapat malu. Kalau saudara baca lanjutan dari ayat-ayat ini, saudara akan menemukan bahwa bagi pemazmur saat ia hidup dalam firman, ia tidak akan mendapat malu. Mazmur 119 ayat 6, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengambat-ngambati segala perintah-Mu. Ini berbicara kalau orang tidak hidup dalam Tuhan, bahkan dia hidup dalam dosa, cenderung akan mendapatkan malu. Kita kadang merasa malu karena kita hidup tidak benar. Kita merasa malu dan merasa percaya diri karena masih ada sesuatu yang keliru di hidup kita. Tapi ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka kita tidak akan mendapat malu. Amin, saudara. Nah, pemazmur tidak menganggap firman Tuhan hanya sesuatu yang sambil lalu dalam hidupnya. Juga bukan hanya direnungkan saat diperlukan. Nah, ini seringkali yang kita lakukan. Renungkan firman hanya saat dibutuhkan aja. Padahal kita perlu merenungkannya siang dan malam. Ia rindu akan firman Tuhan. Ia menyimpan dan menjaganya dengan baik di dalam hatinya. Sehingga itulah yang menuntun pemazmur ini untuk hidup setiap hari. Di ayatnya yang ke-11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, baginya menyimpan janji Allah, merenungkannya siang dan malam, itu adalah kekuatan bagi hidupnya. Kemudian baginya firman Tuhan bukan beban, melainkan pembawa sukacita. Pemazmur tidak menyimpan firman itu untuk dirinya sendiri. Ia membagikannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ayatnya yang ke-13, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Pemazmur ini bukan hanya menerima firman, merenungkannya, menghidupinya, tetapi dia juga menyampaikannya kepada orang lain. Dia mengucapkannya juga kepada orang lain. Disinilah bagian kita untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita pernah mengucapkan tentang firman Tuhan kepada keluarga kita di rumah? Pernah gak sih kita sebagai suami, sebagai istri, itu membahas firman Tuhan di rumah? Saling ngobrol tentang firman Tuhan. Pernah gak sih kita ucapkan itu ke anak-anak kita? Mengucapkan firman Tuhan kepada anak-anak kita? Atau bahkan kita sebagai anak, pernah gak sih sharing firman Tuhan kepada orang tua kita? Mulai dari hal yang paling sederhana, dari kita di rumah, dari orang-orang yang ada di rumah. Pernahkah kita berbagi firman kepada mereka? Karena hidup dalam firman, menghidupi firman, melakukan firman, belum lengkap tanpa kita pun mengucapkan firman dan membagikannya kepada orang lain. Katakan amin, saudara. Nah, jadi bagaimana agar kita dapat tetap hidup di dalam firman Tuhan? Nah, saya ada 3 step atau 3 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara bagaimana kita bisa hidup di dalam firman. Yang pertama adalah kita perlu menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari firman-Nya.
Saya katakan bukan hanya membaca, tetapi mempelajari firman-Nya. Seringkali kita hanya sebagai untuk menyelesaikan tugas, yuk kita baca aja satu pasal, yang penting terbaca. Tapi saudara perlu tahu, kita perlu mempelajarinya. Mempelajari ini termasuk dengan merenungkannya, memikirkannya, menganalisanya, kemudian mencari tahu artinya apa, maknanya apa. So kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kemudian menyediakan waktu ini berbicara tentang mengkhususkan sebuah waktu atau menjadwalkan sebuah waktu khusus hanya untuk memang membaca firman. Nah, seringkali kita memberikan waktu sisa kepada Tuhan. Setelah semua pekerjaanku selesai, kegiatanku selesai, terus pada saat hari sudah malam, kalau saya masih punya waktu, kalau saya masih punya energi, baiklah saya akan baca firman. Itu artinya kita memberikan waktu sisa kepada Tuhan. Kita nggak pernah jadwalkan kayak, maaf ya hari ini saya mau pulang lebih awal. Kenapa? Karena saya ada sediakan waktu khusus, jadwalkan waktu khusus untuk saya belajar firman. Nah, kita perlu untuk menghadapi dunia yang berdosa seperti hari ini, untuk menghadapi dunia yang penuh dengan banyak godaan, banyak tantangan, pergumulan, kita perlu menerapkan ini saudara, yaitu menjadwalkan, menyediakan waktu khusus untuk membaca dan mempelajari firman-Nya. Kemudian yang kedua, belajar untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Saya tidak katakan saudara harus hafal satu buku ya, satu kitab Alkitab, tetapi setidaknya kita perlu memegang beberapa ayat-ayat, istilahnya kayak ayat-ayat andalan kita atau ayat-ayat favorit kita. Kemudian kita menghafalnya. Terjadi pengulangan-pengulangan, kemudian kita mulai menghafal ayat-ayat firman. Sehingga saat-saat tertentu dalam hidup kita, saat-saat dibutuhkan, firman itu bisa keluar dari hati kita. Bisa kembali teringat. Dan itu menguatkan kembali diri kita. Contohnya, kadang waktu saya alami sesuatu yang saya rasa ini tidak adil. Kenapa saya harus alami ini? Saya sudah buat ini, tapi kok saya malah dapatnya ini? Saya menghadapi sebuah keadaan atau situasi yang saya tidak mengerti. Tuhan, ini kenapa kok kamu izinkan ini terjadi di hidup saya? Tiba-tiba keluar sebuah ayat yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. So, ada ayat yang saya sering ulang, yang saya hafal, kemudian keluar dan menguatkan saya bahwa walaupun hal yang saya lihat buruk, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, itu saya mengasihi Tuhan. Kemudian itu menguatkan saya kembali. Jadi ada banyak ayat-ayat yang kita ulang, yang kita hafal, itu di-recall kembali, dikembalikan kembali saat kita menghadapi keadaan di mana kita butuh firman Tuhan. Pertanyaannya, apa yang akan keluar kembali? Ayat-ayat apa yang akan keluar kalau kita nggak pernah isi, kita nggak pernah hafal, kita nggak pernah pelajari dan mengulang firman Tuhan. So, yang poin kedua tadi, kita harus belajar untuk menghafal beberapa ayat firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah mempraktikkan firman yang telah dipelajari. Mempraktikkan firman yang sudah kita ingat-ingat, yang sudah kita hafal dalam kehidupan kita setiap hari. Amin, saudara. Firman yang telah dipelajari dan diingat, itu akan berakhir sia-sia jika kita tidak pernah terapkan atau kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Firman yang hanya sekedar kita dengar, kita ingat, kita hafal, tapi kita tidak pernah lakukan dalam hidup kita, itu akan sia-sia, saudara. Bahkan kita bisa jadi batu sandungan. Orang lihat kita baca Alkitab setiap hari, orang lihat kita banyak hafal ayat firman, tetapi yang kita lakukan tidak memancarkan kehidupan Kristus. Yang kita lakukan tidak memancarkan firman yang kita ingat atau firman yang kita baca. Yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada buah yang keluar dari hidup kita yang bisa dinikmati oleh orang lain. Setiap ada kita, orang merasa tidak damai sejahtera. Keputusan-keputusan yang kita ambil tidak bijaksana. So, kita tidak menghidupi dan mempraktekkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita hafal. So, ini poin yang ketiga penting sekali, saudara. Bahkan menyimpulkan bahwa kita bukan hanya menyediakan waktu untuk mempelajari firman. Dan kita bukan hanya belajar dan menghafalnya. Tapi yang terpenting, kita harus melakukannya. Katakan amin, saudara. So, saya ingin tutup firman Tuhan kali ini dengan ini. Bahwa seringkali kita mendengar firman Tuhan dan khotbah seperti ini,
Dan kita mendapatkan ada banyak tips-tips atau langkah-langkah gimana kita untuk bisa tetap kuat menghadapi dunia yang penuh dengan godaan dosa ini. Tapi satu yang saya mau bilang di akhir dari khotbah ini, bahwa semua yang saya bagikan itu hanyalah tips yang bisa menolong saudara. Tetapi satu yang saudara jangan pernah lupa, bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Amin saudara, kita butuh Tuhan. Amin. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh kekuatan dari Tuhan. So tiga hal yang saya katakan tadi, kita kerjakan dengan setia. Tetapi jangan berpikir bahwa kita mau hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus melakukannya, mengerjakannya bersama dengan mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan yang menyertai kita, memberikan kekuatan dan menolong kita untuk tetap bisa hidup kudus. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Itulah mengapa Yesus datang ke dunia, mati di salib, kemudian bangkit kembali untuk menebus setiap dosa kita. Karena Tuhan tahu kita gak mampu. Tuhan tahu untuk bisa lepas dari dosa kita gak bisa. Oleh karena itu Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya, dan bangkit untuk saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya. Karena saudara dan saya dan kita semua tidak sanggup. Kita butuh Tuhan, kita butuh Yesus yang menyelamatkan kita. Kita butuh Tuhan. Semua yang Yesus lakukan agar kita yang harusnya berdosa, kita yang harusnya terikat dengan dosa, yang gak sanggup untuk lepas, kita yang harusnya hidup binasa, kita bisa terima pengampunan dari Tuhan. Kita bisa menerima hidup yang kekal, bahkan hidup yang diberkati. So mari saudara, selain kita sadar bahwa kita butuh firman Tuhan, memberi waktu untuk membaca, mempelajari firman dan melakukan firman-Nya, kita perlu tahu bahwa lebih dari itu kita butuh mengandalkan Yesus. Karena untuk itulah Yesus mati di kayu salib, untuk menebus dosa kita dan memberikan kita Roh Kudus untuk menolong, menyertai kita setiap hari. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita buka hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan, yang kami renungkan. Kami percaya Tuhan, bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tapi Engkau berbicara kepada setiap kami. Bahwa kami tidak sanggup Tuhan, tanpa Tuhan. Kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami butuh Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan atas karya penebusan-Mu di atas kayu salib yang menyadarkan setiap kami bahwa kami dikasihi, bahwa kami dicintai, bahwa Engkau sangat mencintai kami Tuhan sehingga Engkau rela berkorban demi kami. Siapakah kami ini Tuhan sampai Engkau rela berkorban dan mati demi kami. Terima kasih Bapa, biar firman ini menguatkan kami untuk tetap hidup dalam firman Tuhan, untuk tetap hidup dalam ketetapan Tuhan. Dan kami percaya orang yang hidup dalam firman Tuhan akan bersuka cita dan berbahagia di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua kita yang mengikuti ibadah secara online sangat dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, di mana kembali mengingatkan kita bagaimana kita menjadi pribadi yang bukan sekedar mendengar firman Tuhan, bukan hanya sekedar mengetahui firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita menjadi pribadi yang menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan kembali bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebab kita percaya Yesus jawaban yang pasti bagi setiap doa-doa dan pergumulan Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, apa yang menjadi doa-doamu, mari bersama-sama kita satukan hati kita, sebab kita percaya Dia Allah yang mendengar setiap seruan doa umatnya. Mari saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita buat malam hari ini kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Tuhan, biar setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang bisa mengikuti ibadah secara online, kami semua dikuatkan, disegarkan dengan pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Amat terlebih firman yang boleh kami dengar akan kembali memotivasi setiap kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menghidupi firman dalam hidup kami setiap hari. Engkau meteraikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan malam hari ini kami bersama-sama Tuhan datang di hadapan-Mu, membawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu, setiap pergumulan kami kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup tolong kami. Engkau Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup menjawab setiap doa dan kerinduan kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk semua jemaat HCC yang ada di kota Palu, jemaat HCC yang ada di luar kota, yang terus setia beribadah memuji menyembah Engkau lewat ibadah fisik maupun online. Engkau yang paling tahu setiap pergumulan mereka masing-masing. Hamba doa di dalam nama Yesus, Engkau sumber kekuatan, Engkau jawaban bagi setiap doa-doa mereka. Biar semua jemaat Tuhan boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang terus menghidupi firman dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka pergi dan berada, mereka menjadi berkat, menjadi saksi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, baik itu di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah aktivitas pekerjaan mereka, di kantor mereka, dimanapun mereka berada. Biar lewat kehidupan mereka nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan, kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit. Kami doa secara khusus Tuhan untuk Ibu Elsie Tumakaka. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan. Bilur-bilur Yesus di kayu salib mengerjakan kesembuhan secara sempurna. Kuatkan, teguhkan imannya Tuhan. Dia tetap percaya, berharap mujizat Tuhan selalu ada bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Setiap usaha yang dilakukan dalam pengobatan untuk proses kesembuhan, Tuhan tolong campur tangan, obat-obatan, makanan yang dia konsumsi, Tuhan berkati dalam nama Yesus menjadi sarana kesembuhan yang datangnya daripada Allah sendiri. Berdoa juga Tuhan untuk Koheri Effendi. Dalam nama Yesus Tuhan jamah sembuhkan. Engkau yang menjamah setiap bagian organ tubuhnya yang mengalami sakit. Bilur-bilur Yesus mengerjakan kesembuhan secara sempurna dalam nama Yesus. Berdoa juga buat Ko Franky. Kami percaya pemulihan sedang terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan sedang terjadi dalam nama Yesus. Bahkan semua jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mengalami sakit, yang kami tidak bisa sebutkan nama mereka satu persatu. Dalam nama Yesus, sakit apapun yang mereka alami, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang memulai usaha yang baru. Tuhan tolong, Tuhan berkati, biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang hari-hari ini bergumul untuk pemulihan ekonomi. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang sanggup memulihkan ekonomi mereka. Engkau berkati dalam nama Yesus, biar mereka tetap percaya, tetap berharap bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam sedetik pun. Di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, Engkau ada di sana menyatakan pertolongan-Mu, menyatakan pemulihan-Mu untuk setiap jemaat Tuhan yang bergumul untuk pemulihan ekonominya. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk keluarga-keluarga yang hari-hari ini Tuhan bergumul untuk pemulihan rumah tangga mereka. Kami minta kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Engkau pulihkan setiap
rumah tangga yang saat ini Tuhan diambang kehancuran, di dalam nama Yesus kuasa Tuhan bekerja. Engkau jamah dalam nama Yesus, suami istri saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Biar kasih Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak mereka. Engkau pulihkan dalam nama Yesus hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami sepakat berdoa untuk pelayanan HCC Palu. Engkau berkati dalam nama Yesus setiap program pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Setiap minggu Engkau campur tangan, baik itu Tuhan ibadah doa malam, ibadah raya 1, 2, dan 3, ibadah untuk saat teduh di dalam nama Yesus. Engkau tolong, Engkau berkati dalam nama Yesus semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, diperlengkapi, diurapi oleh Tuhan, sehingga ketika mereka melayani ada pengurapan yang baru turun mengalir memenuhi setiap hamba-hamba Tuhan, sehingga ketika mereka sampaikan firman Tuhan, sehingga ketika mereka memimpin puji-pujian, mereka memainkan musik, ada urapan Allah, kuasa Allah bekerja. Bahkan semua jemaat menikmati hadirat Tuhan saat mereka memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa bagi setiap kami, secara khusus Tuhan untuk gereja ini. Kami percaya gereja ini boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Bahkan rencana kami ke depan Tuhan untuk lokasi pembelian tanah gereja Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan bekerja saat ini juga. Engkau terus menuntun setiap panitia pembangunan yang ada, yang terus bergerak, yang terus berusaha mengupayakan untuk pembelian lokasi tanah gereja. Kami minta hikmat daripada Tuhan untuk menuntun setiap mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menemukan lokasi yang tepat, yang Tuhan izinkan bisa kami tempati untuk kami bisa membangun gereja. Tuhan campur tangan untuk urusan semuanya Tuhan, Engkau campur tangan. Kesatuan hati, kerjasama yang baik Engkau terus taruh di hati setiap panitia pembangunan yang sudah dibentuk. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa untuk semua hal yang kami lakukan di tengah-tengah gereja ini, untuk semua pelayanan yang ada. Engkau campur tangan, Engkau ambil alih semuanya. Kami percaya Tuhan, gereja ini akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh merindukan Engkau. Engkau kirimkan di tempat ini untuk kami layani bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Saat ini juga kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Tuhan campur tangan pemerintahan yang ada, berikan hikmat, kemampuan untuk menangani setiap masalah yang terjadi tengah-tengah bangsa kami. Biar hikmat, kemampuan daripada Tuhan turun memenuhi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk kota Palu, kota yang kami cintai. Engkau berkati dalam nama Yesus. Diberkatilah kota ini, semua penduduk yang ada diberkati, pemerintahan yang ada diberkati, diberikan hikmat oleh Tuhan, bisa memerintah kota ini dengan roh takut akan Tuhan, sehingga semua orang yang ada di kota ini mengalami kedamaian, sukacita yang asalnya daripada Allah sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah. Mereka beribadah secara online. Engkau berkati kehidupan mereka satu persatu. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan yang paling tahu. Kuatkan, teguhkan iman mereka Tuhan. Mereka tetap percaya, berharap sepenuhnya kepada pertolongan dan kasih Tuhan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa. Kami bersyukur, kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Engkau semakin urapi dengan hikmat pengurapan yang daripada Allah sendiri. Berkati keluarga, berkati istri, berkati anak-anaknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang menyempurnakan pujian penyembahan kami malam hari ini. Engkau yang menyempurnakan firman yang boleh kami dengarkan. Engkau yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami
Kami percaya berkat damai sejahtera Allah turun memenuhi setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, studi mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Apa yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Terpujilah namamu Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoncang